Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 64241074. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan SPSS untuk uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan juga uji multikolinearitas untuk memenuhi mata kuliah statistika. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah uji normalitas residual dengan normal probability plot. Caranya adalah klik analyze, regression, linear. Nah, untuk di bagian dependennya ini masukkan total Y. Untuk bagian independen masukkan total X1 dan juga X2. Setelah itu kita klik yang plot. Nah, untuk di bagian Y-nya ini masukkan yang depend. X-nya masukin yang zrecid, jangan lupa untuk dicentang normal probability plotnya. Setelah itu continue dan juga oke. Maka dia akan muncul grafik. Nah, dia akan muncul grafik seperti ini dikarenakan titik-titik pada gambar ada yang rada jauh dari garis diagonal, maka belum bisa dipastikan nih berdistribusi normal atau tidak. Untuk memastikan, perlu menguji dengan uji normalitas residual dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, cara pengujiannya adalah klik analyze, regression, linear. Di bagian ininya masih sama, dependnya total Y, independennya total X1 dan juga X2. Setelah itu kita klik yang save. Setelah itu centang yang standardized dan juga include the covariance matrix, continue dan juga oke. Nah, nanti di bagian SPSS yang sebelah sini dia akan muncul tabel baru yang bernama ZRE1. Nah, di sini belum selesai, masih harus dianalisis dengan cara analyze, lalu non-parametric tense, lalu legalisi satu sampel KS. Setelah itu masukkan yang standardized tadi, jangan lupa normalnya dicentang, lalu oke. Nah, nanti dia akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test ini. Di sini yang dipakai hanyalah assembly stick to tails-nya yang 0,019. Dikarenakan untuk pengujian ini berdistribusi normal apabila lebih dari 0,05 dan tidak berdistribusi normal apabila kurang dari 0,05. Nah, data yang kita punya adalah 0,019, maka data yang kita punya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas dengan uji tolerance dan juga VIP. Tujuannya dari uji multikolinearitas ini untuk menguji apakah terjadi atau tidak terjadi multikolinearitas, yaitu hubungan kuat antara variabel-variabel bebas yang diamati. Nah, untuk mengujinya dengan cara analyze, regression, linear. Untuk di bagian dependent dan independennya masih sama. Setelah itu kita masuk ke statistik. Nah, untuk yang ini yang dicentang hanya collinearity diagnosis. Ini saja, lalu continue dan juga oke. Nanti dia akan muncul data seperti ini yang kita pakai yang tolerance dan juga VIP-nya. Apabila lebih besar dari 0,10 dan VIP-nya lebih kecil dari 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ada kolerasi hubungan yang kuat antara variabel-variabel bebas yang diamati. Dikarenakan data kita untuk total X1 dan juga X2 untuk toleransinya adalah 0,221 lebih besar dibandingkan 0,10 dan VIP-nya 4,524 lebih kecil dari 10, maka bisa disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ada kolerasi hubungan yang kuat antara variabel-variabel bebas yang diamati. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidak ada gejala heteroskedastisitas, yaitu perbedaan variasi nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, untuk yang data bagus itu adalah yang kita mau adalah homogen.
Nah, metode yang digunakan ada dua, yaitu metode grafik atau scatter plot, dan yang kedua adalah metode Glasser. Nah, yang pertama yang akan kita gunakan terlebih dahulu adalah uji heteroskedastisitas dengan uji scatter plot atau grafik. Caranya itu klik analyze, regression, linear. Untuk di bagian dependent dan independennya ini masih sama. Setelah itu kita masuk ke plot. Setelah itu ininya kita keluarin dulu. Nah, untuk yang Y-nya ini kita masukin yang sresit ini. Nah, untuk di bagian yang X-nya kita masukin yang Z ini. Setelah itu kita jangan centang, lalu continue, lalu oke. Nah, nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, nanti akan muncul grafik seperti ini karena titik-titik data menyebar di sekitar di atas atau di bawah angka 0 dan tidak membentuk suatu pola tertentu, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Tetapi untuk memastikan apakah ini benar ada atau tidak ada gejala heteroskedastisitas, kita perlu menguji dengan metode Glasser. Nah, untuk metode Glasser ini caranya klik analyze, regression, linear. Untuk di bagian dependent dan independennya ini masih sama. Lalu kita klik save. Nah, di sini centang yang unstandarized. Nah, yang ini hilangin dan jangan lupa include the covariance mix-nya. Setelah itu nanti continue. Lalu oke. Nah, nanti dia akan muncul tabel baru, yaitu namanya res1 ini. Setelah itu, setelah muncul res1 ini, kita masih ada pengujian, yaitu transform. Nah, transform ini berfungsi sebentar. Nah, transform ini berfungsi untuk menghilangkan minus-minus yang ada di tabel res1 ini dengan cara transform, lalu compute variable, transform, lalu compute variable. Nah, untuk di bagian target variabelnya ini kita masukkan absres. Nah, untuk di numbering expressionnya ini kita masukkan kata ini satu tutup kurung. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini kita masih perlu menguji lagi ya dengan cara analyze, regression, linear. Setelah itu kita ininya masih sama, kita masuk yang ke statistik. Setelah itu untuk yang ini hanya dicentang yang estimate. Yang estimate, yang ininya nggak usah, yaitu lalu continue dan juga oke. Nanti akan ada data seperti ini, data yang kita pakai. Nah, data yang kita pakai ini hanya sig-nya saja. Total X1 ada di 0,065 dan total X2 ada di 0,000. Apabila lebih besar dari 0,05 maka tidak ada gejala, dan apabila lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, data yang kita punya ternyata lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan untuk uji heteroskedastisitas ini ada gejala heteroskedastisitas atau tidak homogen.